warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi hakikat manajemen sekolah dan konsep dasar manajemen sekolah. Perkenalkan, saya Rahmawati Dwi Subekti, NIM 14014182888. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep dan pengertian manajemen sekolah. Peta konsep yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah, tujuan manajemen sekolah, fungsi manajemen sekolah, prinsip-prinsip manajemen sekolah, pengertian manajemen sekolah dasar, dan yang terakhir kegiatan manajemen di sekolah dasar. Yang selanjutnya, pengertian manajemen sekolah. Menurut Hadari Nawawi, tahun 1992, administrasi sekolah sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu berupa lembaga pendidikan formal. Meski banyak ditemukan pengertian manajemen atau administrasi yang beragam, baik bersifat umum ataupun khusus tentang pendidikan, namun dapat kita simpulkan bahwa pengertian manajemen pendidikan yaitu yang pertama, manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan. Yang kedua, manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya. Yang ketiga, manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Tujuan manajemen sekolah. Poin pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdayakan sumber daya yang ada. Poin kedua, meningkatkan kepedulian masyarakat warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan. Poin 3, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah-sekolah yang ada di sekitar tentang mutu pendidikan yang telah dicapai. Tujuan manajemen sekolah. Yang pertama, tujuan perencanaan atau biasa disebut dengan planning. Suatu kegiatan membuat tujuan perubahan dan diikuti dengan membuat rencana-rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia maupun sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan serta untuk mencapai tujuan lembaga atau institusi. Kenalkan, saya Laili Fitriandayani, NIM 14014181295 akan melanjutkan materi selanjutnya yang disampaikan oleh Salwa, yaitu tentang fungsi manajemen sekolah. Yang ketiga yaitu fungsi leading, yaitu merupakan suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu fungsi pengendalian atau controlling, yaitu suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat atau diperbaiki jika diperlukan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990, prinsip adalah suatu asas dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Yang termasuk prinsip manajemen sekolah diantaranya yaitu prinsip efisiensi, yaitu merupakan suatu prinsip yang menciptakan hasil optimal dengan menggunakan modal yang sedikit. Kemudian yang kedua yaitu prinsip efektivitas, yaitu suatu prinsip ketercapaian sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip pengelolaan, yaitu suatu prinsip yang mengharuskan manajer untuk melakukan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yaitu suatu prinsip yang mengharuskan manajer untuk mengutamakan tugas-tugas pokoknya. Kemudian selanjutnya prinsip kerjasama, yaitu suatu prinsip yang menghendaki seseorang untuk dapat membangun kerjasama dengan baik secara vertikal maupun horizontal.
Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kepemimpinan yang efektif, yaitu suatu prinsip tentang bagaimana seseorang dapat memberi pengaruh ajakan pada orang lain untuk pencapaian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Fidesuti Kondang dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait hakikat manajemen sekolah dan juga konsep dasar manajemen sekolah. Yang pertama, pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan proses di mana kepala sekolah selaku administrator melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Kemudian kegiatan manajemen di sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum. Di sini merupakan bagian yang terpenting dari sebuah manajemen sekolah karena menjadi dasar dari sebuah pendidikan. Yang kedua, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik menduduki posisi yang strategis karena sentral dari layanan pendidikan ini dilatar belakangi oleh institusi persekolahan maupun yang berada di luar institusi persekolahan. Yang ketiga, manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian ini merupakan pengembangan dan pemberdayaan bagian dari MSDM, manajemen sumber daya manusia, yang memiliki fungsi untuk memperbaiki kompetensi dan komitmen para pegawai. Kemudian, yang keempat, manajemen sarana prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya terpenting dan utama dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan itu perlu ditingkatkan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuannya diharapkan dapat tercapai. Yang kelima, manajemen keuangan. Salah satu manajemen sekolah dan gugusan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Partisipasi yang tinggi orang tua murid dengan pendidikan atau di sekolah merupakan salah satu ciri pengelolaan sekolah yang baik. Artinya, sejauh mana masyarakat dapat diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah dan sebagai indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan. Terima kasih, demikian dari presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.